bersama Juru Nyoman Supardi, jasa adat Tiste, Baksirage, Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam setahun terakhir ini, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, keceriaan keluarga Pak Juru Supardi terganggu oleh persoalan hukum yang menimpa keluarga ini. Dua putranya saat ini sedang menjalani hukuman di lapas kelas 2B Singaraja. Sementara Pak Juru sendiri juga sedang menghadapi sebuah persoalan hukum yang sedang diproses di Kejaksaan Negeri Buleleng. Dalam proses penanganan hukum, keluarga Pak Juru Supardi dan Pak Juru Supardi sendiri mencium bau tidak enak, bau kurang sedap dalam penanganan hukum. Ada dugaan kriminalisasi hukum terhadap keluarga Pak Juru Supardi dan keluarga besarnya. Sebagai seorang tokoh adat dan adat yang dalam struktur organisasi masyarakat Bali, khususnya sangat yang tertinggi dalam masyarakat sosial masyarakat adat Bali, tercabik-cabik harga dirinya, wibawanya terhina. Begitu pula sebagai mantan pejabat utama Polres Buleleng pun harga diri dan citranya tercoret karena persoalan hukum yang diduga direkayasa dan terjadi kriminalisasi terhadap beliau. Maka pada sore hari ini Pak Juru Supardi akan bercerita, bercurhat tentang proses hukum yang dinilai tidak berpihak pada kebenaran yang dialami oleh keluarga ini. Om Swastiastu, Pak Juru. Ya, Om Swastiastu, Pak Fran. Pak Juru, kita tahu dan Pak Juru sendiri yang telah mengalami berbagai proses hukum yang dinilai kurang berpihak pada penegakan hukumnya, kurang berpihak pada keluarga Pak Juru. Boleh diceritakan dari awal sampai Pak Juru bersama keluarga merasa tersakiti, terkriminalisasi, sehingga sampai saat ini hati dan nurani masih terluka. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Fran. Jadi saya juga mengaturkan banyak terima kasih dulu. Jadi yang mana tadi Pak Fran mengatakan bahwa merasa tersakiti. Jadi memang yang selama ini ketika kita berhadapan dengan hukum yang boleh katakan bertubi-tubi, yang utamanya sampai saat ini anak kami berdua, yaitu Kade Angga juga selaku lawyer, dan sebenarnya anak kami si Komang Anugrah sebenarnya berkeinginan untuk melanjutkan studi ke Jogja untuk melanjutkan S1 bidang pertanahan. Ya namun ya mungkin juga Tuhan berkehendak lain, kan? Sehingga anak saya ini berkeinginan untuk berkarir melalui kuliah di pertanahan Jogja, akhirnya justru terdekam di penjara. Nah, yang mana dalam proses anak kami ini sampai terdekam di penjara, saya sebenarnya selaku orang tua dan saya juga selaku warga negara yang baik sangat-sangat menghormati dan menghargai hukum. Dan kemudian saya juga sangat-sangat menghargai dan menghormati institusi kepolisian. Karena saya merasa, Pak, saya juga sebagai seorang mantan polisi. Nah, kenapa saya merasa terjolimi? Ataukah mungkin saya merasa terjadi kriminalisasi? Ataukah terjadi manipulasi hukum? Karena persoalan ini kamilah yang sangat-sangat merasakan. Jadi yang mana peristiwanya memang di tanggal 4 Januari Pak, kalau tidak salah itu ada ke Hari Raya Galungan, ini telah terjadi penganiayaan yang mana sebelumnya saya didatangi ke rumah
oleh 4 orang. Yang pertama itu bernama Putu Suarsana, yang kedua Gede Dwi Pas anak kandungnya sendiri, ketiga bernama si Yudi Pratama, yang 4 ini dia masih umur ya, saya nggak tahu namanya. Nah, orang ini datang di Hari Raya Galungan berempat, tiba-tiba berhenti di depan rumah saya. Nah, pada saat berhenti di depan rumah saya, dia mengendarai sepeda motor begitu kecepatan tinggi. Ya, saya bertanya, ada apa kalian datang ke sini rame-rame? Nah, kemudian si Putu Suarsana ini menjawab, saya dari kamu. Dan sekarang saya sudah tidak takut dengan kamu. Apa maksudnya kamu sekarang? Di situ saya juga merasa kaget. Loh, kok datang ke rumah menantang, mengatakan bahwa saya sudah tidak takut dengan kamu. Akhirnya saya bilang, loh kamu kok mengatakan tidak takut dengan saya pun tidak takut dengan kamu. Nah, kemudian dia menyetandarkan sepeda motor, disitulah saya didorong dan dipukul sampai saya jatuh ke got. Nah, pada saat saya jatuh ke got itulah saya mengalami luka-luka, baik di muka maupun di kaki, dan jempol kaki juga bengkak. Akhirnya saya ke rumah sakit pada saat itu dan sekaligus melaporkan persoalan ini ke Polsek Singaraja, ditangani. Nah, dan kemudian pada saat kejadian itu saya punya anak yang bernama Angga, karena melihat saya dianiaya, dengan spontan dia membela orang tuanya. Nah, disitulah saya lihat terjadi perkelahian antara anak saya dengan Putu Suarsana, anak saya Angga ini. Nah, pada saat itu juga anak saya sebenarnya dikeroyok oleh anaknya Putu Suarsana bernama Gede Dwi Pas. Dan pada saat itu juga saya melihat langsung si anak saya, Kade Angga, dipukul di sebelah leher belakang, sehingga anak saya Angga itu mengalami kesakitan. Nah, pada saat dipukul, dialah akhirnya melawan, sehingga terjadi perkelahian dengan si Dwi Pas ini, anak kandungnya. Nah, yang membuat saya sakit hati dan kecewa, saya laporkan ke Polsek Kota Singaraja. Justru kasus saya ditipirinkan. Jadi saya tetap mengontrol bagaimana perjalanan kasus ini. Nah, kemudian dari keterangan penyidik mengatakan bahwa di situ sudah dipasang pasal penganiayaan. Jadi dalam pasal 351 ayat 1 dan 6. Sebenarnya saya juga sudah ngomong dengan penyidik. Jadi untuk penyelesaian hukum ini, karena saya masih keluarga, masih sepupu, saya tidak prioritas untuk diselesaikan sesuai jalur hukum. Kalau ada upaya untuk ya didamaikan sehingga kekeluargaan kami masih tetap terjaga, itu harapan kami. Nah, ternyata tetap kasus ini berlanjut. Nah, akhirnya sudahlah, berlanjut silakan. Nah, ternyata di dalam proses dilimpahkan ke kejaksaan, ini dikembalikanlah berkas perkaranya. Jadi ya itu P19. Jadi dalam petunjuknya mengatakan bahwa agar dirubah, tidak menggunakan pasal 351 ayat 1 dan 4, tetapi agar mempedomani pasal 205. Jadi itu mengarah kepada dipiring. Nah, sehingga yang 205 itu kan KUHP. Nah, akhirnya itulah dirubah oleh penyidik Polsek sehingga terjerat di dalam pasal 352 KUHP dipiring. Di situ saya sudah merasa kecewa dengan penanganan. Nah, sekali lagi, karena saya merasa sebagai warga negara Indonesia yang hormat terhadap hukum dan menghargai hukum, okelah, terproses.
sampai ke persidangan. Dan mana di dalam persidangan, jadi pada saat itu si Putu Suarsan ini terbukti bersalah, cuman tidak diberikan kurungan karena itu yang disangkakan ke 352 di Piring. Jadi dia tidak menjalani kurungan. Nah kemudian kasus yang ditangani oleh Polres Buleleng, Putu Suarsani ini sebagai pelapor dan anak saya Angga sebagai terlapor. Jadi juga menambah kekecewaan kami. Jadi di mana kekecewaannya? Ya cuman saya berpikiran bahwa dalam penanganan ini sangat-sangat tidak adil. Bahkan saya merasa terjadi kriminalisasi. Bagaimana Pak Zro bisa simpulkan bahwa di situ terjadi kriminalisasi di situ? Nah, jadi saya simpulkan, kenapa di dalam rangkaian kejadian yang sama, di situ di dalam penerapan pasalnya sangat berbeda. Oh, iya. Yang mana di Polsek Kota dipaksakan harus dipiring, namun di Polres Buleleng dipaksakan harus 170. Pengeroyokan. Pengeroyokan. Ya. Seperti itu. Dan kemudian bahwa pada saat saya laporkan ke kepolisian untuk dimintakan visum, padahal pada saat itu jempol kaki saya itu bengkak. Ya. Sampai saya tidak bisa beraktivitas selama 1 minggu. Dari mana bisa memberikan petunjuk P19 itu kok dipiring? Itu menjadi suatu pertanyaan besar. Yang kedua, peristiwa yang di Polres dipaksakan 170. Karena sudah jelas-jelas Pak, anak saya Komang Ridho ini sedang melaksanakan sembahyang. Dia tidak mengetahui tentang kejadiannya. Dan anak saya ini yang membuat dia kesel. Dan saya mengikuti di dalam persidangan daripada penanganan Polres Buleleng ini, yang mana anak saya tetap bertahan mengatakan tidak tahu kejadian karena dia lagi sembahyang. Kemudian yang saya lihat, saksi yang diajukan bernama Gusti Karmawani seorang jaksa dan Kadek Wira tidak ada di TKP Pak pada saat itu. Kok dia berani mengatakan bahwa Komang Ridho yang ikut mengeroyok? Padahal dia tidak ada di TKP. Dan saya melihat langsung pada saat itu TKP tidak melihat si Gusti Karmawan ini karena Gusti Karmawan ada di dalam rumah. Dan si Kadek Wira ini rumahnya jauh dari TKP. Ini yang membuat saya kecewa. Nah sehingga juga berlanjut sampai ke persidangan. Nah kenapa si jaksa ini atas nama Gusti Putu Karmawan ini, oknum jaksa ini bisa menjadi saksi? Karena dari awal kejadiannya berawal dari saya sempat ya anggaplah terjadi suatu argumentasi lah, perdebatan sama dia karena saya menanyakan tentang kasus yang sedang ditangani oleh kejaksaan, yang mana kasusnya itu saya dilaporkan diduga melakukan suatu tindakan korupsi. Saya sebenarnya mau nanya itu. Nah, ternyata di dalam perdebatan saya itu sudah berselang 10 menit kurang lebih. Datanglah keempat orang ini dengan sikap menantang dan kemudian menggunakan pakaian kaos, oblong dan celana pendek. Sedangkan pada saat itu Hari Raya Galungan. Dan saya semua masih berpakaian adat, termasuk anak saya Angga. Nah itu yang dilaporkan di Polres Buleleng. Dan kemudian saya melihat gelagat, jadi gelagat daripada pihak Polres Buleleng melakukan penangkapan, melakukan anak saya itu seperti teroris, seperti perampok, sampai datang ke rumah rame-rame. Datang, kenapa tidak melihat ya bahwa ya saya boleh katakan sebagai klien desa adat, jadi juga punya harga diri dan gitu. Penangkapannya itu kok sadis, ram. Nah itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, yang membuat saya sangat kecewa lagi, si Angga anak
anak kami melaporkan juga kasus ini ke Polres Buleleng karena dirinya juga dikeroyok. Dia datang ke rumah menantang dan mengeroyok. Yang mengeroyok adalah Putu Suarsana bersama Gede Dwi Pas alias Belatu. Kelanjutan laporan tersebut seperti apa? Nah itulah terjadilah penghentian penyidikan. Karena terjadi penghentian penyidikan inilah sehingga saya harus sampaikan personalnya biar diketahui oleh publik. Bahkan harus diketahui oleh pimpinan Polri dalam hal ini. Apakah benar penyidik itu seperti itu? Ada satu peristiwa, ada 3 kasus yang dilaporkan, kok berbeda-beda. Ada Tipiring, ada 170, ada penghentian. Yang paling saya membuat miris, yang membuat saya kecewa dan sakit hati, kenapa laporan anak kami Kadek Angga yang dilaporkan bahwa dirinya dikeroyok sampai dipukul di bagian leher, walaupun itu dia tidak ke rumah sakit, ibunya yang mengobati menggunakan es batu pada saat itu. Nah, kenapa terjadi penghentian penyidikan? Nah, kemudian tergugahlah rasa kami. Anak kami yang sedang ada di penjara, sekarang di tahanan Lapas Singaraja, sempatlah menelpon. Saya berterima kasih kepada Polda Bali. Jadi menyampaikan kepada saya selaku orang tuanya, Pak, Angga sudah diperiksa, dicek langsung ke LP, menanyakan tentang laporan Angga yang selama ini dihentikan oleh penyidik Polres Buleleng. Artinya bahwa Polda Bali merespon kasus yang dilaporkan oleh Angga yang dihentikan oleh Polres Buleleng. Iya, berarti karena sampai sudah didatangin dan dicek dan diperiksa, berarti kan sudah direspon. Karena ketidakpuasan anak kami Kadek Angga sebagai pelapor yang dilaporkan bahwa dirinya dikeroyok, dihentikan penyidikan. Melaporlah anak kami ke Polda, sehingga Polda turun ke LP Singaraja. Yang mana saya selaku orang tua mendengarkan hal itu, saya akan berterima kasih lah kepada Polda sudah menindaklanjuti laporan anak kami, yang mana terjadi penghentian kasus, penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Buleleng. Inilah yang sebenarnya Pak yang membuat saya kecewa. Jadi segitu. Sekarang setelah adanya respon dari Polda Bali terhadap laporan Angga, harapan Pak Zul selaku orang tua dan selaku mantan perwira pejabat tinggi, pejabat utama di Polres Buleleng terhadap Polda Bali seperti apa untuk ke depan? Baik, terima kasih ya. Saya ini orang Polri juga. Bagaimanapun juga, saya juga nggak terima. Jadi karena perilaku atau tindakan oknum, sehingga akan membawa mencoreng nama institusi Polri. Saya juga mantan Brimob, Pak. Jadi jiwa korsa saya sangat tertanam. Saya kadang berpikiran begitu masuk Polri itu sudah mulia di mata Tuhan. Tapi ketika melihat oknum, Pak, saya sakit hati dan saya tidak akan biarkan. Jadi mudah-mudahan Polda Bali menindaklanjuti laporan anak kami yang dihentikan penyelidikannya di dalam rangkaian peristiwa yang sama. Jadi mudah-mudahan kedepannya biar tidak ada lagi oknum-oknum yang berperilaku ya seperti penyidik yang selama ini kami rasakan tidak adil, kemudian mendiskriminasi ataukah memanipulasi hukum. Mudah-mudahan, karena bagaimanapun juga bahwa Polri itu ya harus melindungi, harus mengayomi, harus penegakan hukum yang baik. Tetapi saya melihat di dalam penegakan hukum Polres Buleleng ini sudah sangat-sangat tidak baik, sudah sangat-sangat tidak adil. Jadi seperti itu, Pak. Biar bagaimanapun Pak Zul dulu mantan salah satu pejabat utama di Polres Buleleng. Sekedar saran, adakah saran kepada Polres Buleleng selaku mantan institusinya Pak Zul agar bisa menjaga citra Polri dengan penegak hukum yang sesuai dengan mekanisme berlaku dan tidak merugikan masyarakat? Dan pesan untuk Polres Buleleng. Iya, jadi pesan saya
bagaimanapun juga, walaupun saya sudah purnawirawan, Pak Pram, jadi seperti apa yang saya katakan tadi, saya masih tetap mencintai dan sangat memuliakan Polri. Saya berpesan di sini. Jadi bahwasannya pimpinan itu selalu mengatakan bahwa bagaimana kita bisa meraih kepercayaan terhadap masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat itu bisa kita raih bila mana kita harus berani merubah mindset atau mereformasi diri masing-masing. Sehingga Polri ke depan jauh lebih bagus. Karena yang selama ini kesannya Polri itu kan sangat terpuruk di mata masyarakat. Siapa sih tidak merasa kecewa, tidak merasa berkecil hati bila mana polisi selalu menjadi suatu sorotan publik karena tidak baiknya. Dan disitulah saya berharap kepada sebagai anggota Polri, kita mari berlomba-lomba untuk menunjukkan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jangan melakukan suatu tindakan-tindakan yang sekiranya membuat masyarakat itu sakit hati. Jadi itu harapan saya. Kita bekerja secara profesional dan kemudian kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita sebagai anggota Polri. Tidak mungkinlah muluk-muluk, nggak usah. Yang penting kita bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa mengayomi, bagaimana kita bisa memelihara keamanan, dan bagaimana kita bisa melakukan suatu tindakan di dalam hal penegakan hukum yang benar. Jadi itu sebenarnya Pak, harapannya itu aja. Kalau ini sudah baik, makanya Pak saya jujur, ini ngelanjut ya. Ketika kita berbicara tentang mengedukasi masyarakat terhadap hukum Pak, kalau bagi saya itu kurang sependapat. Jadi yang paling terpenting, mari kita berani merubah mindset kita sebagai moralitas kita sebagai aparat penegak hukum. Apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan. Artinya bahwa aturan sudah bagus, kelembagaan bagus, tetap kalau aktornya tidak bagus, maka tidak ada artinya semua aturan yang bagus itu kan gitu maksudnya. Jadi berarti anggota Polri ini secara moralitas harus diperbaiki. Iya betul. Harus diperbaiki. Iya. Makanya Pak, gaung daripada reformasi kan perubahan. Siapa sih harus yang dirubah? Makanya ketika kita berbicara aparat penegak hukum, yang dirubah itu adalah mindset. Jangan lagi kita berperilaku seperti ya baik itu utamanya aparat penegak hukum inilah. Jadi menunjukkan sikap arogansi, kemudian menyalahgunakan kewenangan. Yang jelas untuk bisa menjaga institusi kepolisian, ya memang harus kita memahami tentang perubahan. Jadi perubahan itu adalah mengarah kepada perubahan yang lebih baik, bukan perubahan mengarah yang justru yang lebih jelek. Itu harapan saya. Kasihan institusi. Saya juga mantan SPN Pak. Ketika saya mengajar kepada calon-calon anggota Polri yang mengabdikan dirinya melalui Polri, saya katakan, you baru lulus, sudah mulia di mata Tuhan. Kenapa saya berani katakan mulia? Karena ya lulusnya polisi itu harus berani menjadi pengayom, pelindung, pengaman. Apa tidak mulia itu? Tetapi justru Anda menjadi cemoohan masyarakat ketika Anda tidak mengenali tugasmu. Kebalikan daripada tugasmu. Inilah yang sebenarnya yang menjatuhkan martabat citra Polri di tengah-tengah mata masyarakat. Karena pelaku oknum jadi seperti itu. Dan saya berpikir Pak, saya orang mantan aja sakit hati, apalagi masyarakat kecil yang lainnya. Nah inilah yang perlu dirubah. Layanilah masyarakat itu dengan baik. Dan jangan sekali-sekali menunjukkan arogansi, kekuasaan, merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling bisa. Jadi kesimpulannya bahwa sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelindung masyarakat, kerjalah yang benar, yang baik, sudah dengan aturan yang berlaku, dan jangan menangani sebuah persoalan berdasarkan emosi dan perasaan. Itu. Jangan menggunakan emosi dan perasaan. Marilah kita tegakkan keadilan dan kebenaran di dalam penegakan hukum. Nah inilah yang sebenarnya sebanyak apapun usaha yang dilakukan untuk meraih kepercayaan masyarakat, tidak perlulah yang aneh-aneh. Laksanakan aja tugasmu dengan baik, pasti bisa meraih kepercayaan masyarakat.
otomatis itu. Ya. Ada yang perlu disampaikan Pak Zero atau cukup? Saya kira Pak Pran, terima kasih ya di dalam perbincangan ini. Cuma hanya saya berharap. Jadi mudah-mudahanlah selama ini perbincangan kita ini akan membawa atau membuahkan suatu arti yang positif buat khususnya keluarga kami yang sedang dilanda masalah. Sampai-sampai anak saya masih terdekam di penjara. Yang disediakan kan itu, karirnya itu terputus. Jadi seperti itu. Sahabat semuanya, demikian percakapan kami dengan Pak Zero Supardi. Percakapan pada sore hari ini adalah memberikan masukan, memberikan saran berdasarkan cerita yang dialami oleh Pak Zero Supardi bersama keluarganya akibat penegak hukum yang dinilai diskriminatif. Oleh karena itu, siapapun, lembaga manapun yang ingin menanggapi, kami persilakan hubungi kami. Mari kita berdiskusi agar penegak hukum di negeri ini sesuai dengan harapan kita, yaitu kebenaran untuk keadilan. Saya tutup pertemuan pada sore hari ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.